Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran IPS untuk kelas 9. Untuk bab sekarang kita akan masuk ke bab 2, anak-anakku sekalian. Kemarin kita sudah alhamdulillah bisa menyelesaikan bab 1, sekarang kita masuk ke bab 2 yang berhubungan dengan materi perubahan sosial. Jadi salah satu materi dalam ranah sosiologi di kelas 9 ini adalah tentang perubahan sosial. Nah, tujuan pembelajaran sendiri tentang perubahan sosial ini, yang pertama, kalian akan diberikan tayangan video. Maka dengan menyimak materi dari tayangan video ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Dan yang kedua, mampu mengelompokkan perubahan ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian berdoa dulu supaya materi kita, pembelajaran kita ini berjalan dengan baik dan bermanfaat. Baik, untuk pembuka, Ustadz mengutip salah satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, yang dimaksud dalam membebani ini adalah bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita. Yang pada saat ini kita sedang menghadapi ujian yang mungkin kita semua menganggapnya berat. Padahal jelas dalam ayat ini bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang dengan sebuah ujian yang kita tidak sanggup. Nah, dalam hal ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona, yang tentu ini berdampak kepada aspek kehidupan kita, yang salah satunya adalah mempengaruhi terhadap bagaimana pola proses pembelajaran kita di pesantren ini. Nah, untung kalian hidup di zaman sekarang, ya, coronavirus berada di zaman sekarang, di mana pada saat ini kalian bisa menghadapnya dengan menggunakan bermacam-macam fasilitas yang berhubungan dengan teknologi. Dapat Ustadz bayangkan kalau pandemi ini terjadi di masa Ustadz sedang masuk usia sekolah seperti kalian. Maka alangkah bingungnya bagaimana saat itu mungkin kalau menghadapi kondisi seperti ini. Karena kalau dilihat dari perkembangan teknologi, komunikasi, ini kita bisa lihat bahwa alat komunikasi itu berubah-ubah, ya. Nah, kalau Ustadz gambarkan zaman dulu Ustadz sekolah itu mungkin HP itu belum seperti sekarang. Bahkan bentuknya pun tidak sehebat sekarang, kemudian fungsinya pun tidak sehebat sekarang. Dulu ada handphone itu ya hanya untuk nelpon atau SMS, ya. Dan orang yang memilikinya pun tentu orang yang memang sangat mampu, karena saat itu handphone sendiri merupakan sebuah kebutuhan yang sifatnya lux, mewah, barang mewah gitu. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, handphone itu merupakan kebutuhan sekunder, jadi hal yang memang sangat dibutuhkan dan orang mungkin untuk memilikinya. Jadi kalau Ustadz saat itu mengalami sekarang, mungkin banyak sekali korban dari kalangan pelajar atau mahasiswa yang akan kehilangan kesempatannya untuk belajar. Nah, kemudian kalau dilihat dari perkembangan teknologi internet juga, di sini kita bisa lihat bagaimana perkembangan internet itu tidak langsung seperti sekarang. Jadi internet itu kan mulai ada pikirkan untuk kebutuhannya di saat Perang Dunia Kedua, kemudian baru berkembang sampai akhirnya internet itu muncul bisa dimanfaatkan kebutuhannya di sekitar tahun 90-an, ya.
Kemudian ada misalkan orang dulu melakukan surat menyurat dengan konvensional menulis, sekarang bisa menggunakan dengan elektronik atau email. Nah, kemudian di tahun 98, 99 baru muncul Google. Kemudian Facebook, kemudian media sosial yang lainnya itu terus berkembang. Sampai saat ini kalian bisa menggunakan media sosial itu dengan mudah dan bisa menjangkau dalam jangkauan yang sangat luas. Kalau istilah dalam perubahan sosial ini adalah globalisasi, begitu. Nah, jadi bahwa pandemi ini memang berat, tapi kita yakin bahwa kita mampu melewatinya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Gitu. Nah, selanjutnya di masa pandemi ini juga ada muncul istilah adaptasi kebiasaan baru atau disingkat AKB. Kalau sebelumnya disebut new normal. Nah, di sini tentu dari istilah sendiri kita sudah bisa melihat bahwa ada sesuatu yang baru. Nah, apa saja? Misalkan contoh ada istilah sekarang sedang dipromosikan oleh pemerintah gencar sekali yang disebut dengan 3M. Yang pertama harus menggunakan masker, ya, kemudian harus menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, begitu. Ya, jadi ini kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan dalam kondisi saat ini. Yang sebelumnya kita tidak terpikirkan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, di sini kita intensitas untuk bersentuhan dengan sesama manusia pun itu harus dikurangi. Kemudian berdampak juga pada proses transaksi pembelanjaan. Kalau dulu kita menggunakan uang kartal, kertas, logam secara langsung, sekarang bergeser penggunaan melakukan transaksi itu dengan menggunakan uang elektronik, ya, bisa menggunakan kartu ataupun bahkan dalam satu genggaman handphone itu udah bisa kita gunakan dalam berbagai hal, termasuk transaksi dalam jual beli. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu harus menjaga kebersihan. Nah, inilah yang disebut kebiasaan baru yang akhirnya muncul hal yang dulu tidak dilakukan, sekarang harus dilakukan. Nah, kondisi inilah yang menjadi sebuah gambaran bahwa pada saat ini sudah terjadi suatu perubahan sosial, ya. Dan kenapa terjadi? Karena memang manusia itu sifatnya ingin selalu melakukan perubahan. Manusia itu sifatnya selalu ingin mencari sesuatu yang baru, selalu tidak puas dengan apa yang didapatkan dan ingin meraih sesuatu yang lebih dari apa yang telah didapatkan. Nah, itu makanya ini adalah sebuah materi yang sangat penting karena perubahan sosial itu akan senantiasa kita hadapi sebagai manusia. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Baik, kita lanjutkan. Maka pengertian perubahan sosial itu sendiri adalah bahwa perubahan sosial pada sistem sosial, kemudian struktur dan fungsi masyarakat. Nah, jadi perubahan sosial ini sangat akan mempengaruhi terhadap kehidupan dalam masyarakat. Nah, struktur yang dimaksud di sini yaitu bagaimana pola pikir masyarakat, kemudian bagaimana sikap masyarakat dan juga nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu akan senantiasa berubah dengan berbagai macam penyebab dan pendorongnya. Nah, dalam kesempatan kali ini Ustadz akan memfokuskan pada materi yang berhubungan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, jadi yang pertama, bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada macam-macam, ya. Yang pertama dilihat dari waktu, ya, perubahan sosial berdasarkan waktu. Kemudian yang kedua, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Dan yang keempat, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Baik, coba akan kita ulas satu persatu apa itu perubahan sosial
berdasarkan waktu, berdasarkan sudut pandang masyarakat, pengaruh juga arah perkembangan. Perubahan sosial berdasarkan waktu, ya, merupakan bentuk perubahan sosial yang pertama. Jadi perubahan sosial berdasarkan waktu ini, yang pertama adalah perubahan sosial lambat atau disebut juga dengan evolusi, yaitu perubahan sosial yang merupakan atau yang memerlukan waktu lama, juga diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Nah, di sini contoh yang disebut dengan perubahan sosial lambat itu misalkan hal yang terjadi di suku Baduy. Ya, mungkin kalian sudah tahu bahwa suku Baduy itu adalah suku pedalaman yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Banten, ya, Provinsi Banten. Itu adalah sebuah suku yang sangat memegang adat istiadatnya. Namun seiring perkembangan waktu juga akhirnya informasi-informasi dari luar itu masuk juga, sehingga muncul ada yang disebut dengan Baduy dalam dan Baduy luar, di mana Baduy luar ini mulai menerima informasi-informasi dan apa-apa yang ada di dalam masyarakat di luar mereka. Ya, di sini kita lihat bagaimana anak-anak menggunakan cara berpakaiannya seperti orang tuanya. Tapi lambat laun ada perubahan yang terjadi, di mana mereka sudah mulai mengikuti kebiasaan-kebiasaan di luar suku mereka. Ya, kemudian ada juga suku anak dalam yang ada di Jambi. Mereka sangat ketat sekali terhadap kebiasaan adat istiadatnya, tapi lambat laun mereka pun karena ada kepedulian dari masyarakat, ada relawan yang ingin memberikan pemahaman atau pendidikan kepada anak-anak suku anak dalam ini, maka mulai ada perubahan di mana anak-anak suku dalam ini bisa mulai diperkenalkan dengan pendidikan. Nah, ini yang contohkan untuk perubahan sosial lambat atau evolusi. Kemudian yang kedua, yaitu perubahan sosial cepat atau disebut juga dengan revolusi, yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Jadi kalau evolusi itu perubahan yang sangat lama, nah, revolusi itu adalah perubahan yang sangat cepat. Bagaimana contoh perubahan revolusi ini? Nah, dulu ada istilah revolusi industri. Nah, revolusi industri ini diawali di wilayah Eropa itu di sekitar abad ke-18, di mana penemuan baru yang akhirnya mendorong terjadinya sebuah perubahan besar. Ya, saat itu ditemukan mesin uap yang akhirnya dalam pola industri menggantikan tenaga manusia, ya, dengan munculnya mesin-mesin industri yang bisa melakukan yang sebelumnya dilakukan manusia, sehingga akhirnya terjadi perubahan yang sangat drastis. Yang tadinya suatu industri membutuhkan tenaga kerja manusia yang banyak, tapi karena dengan adanya teknologi ini akhirnya tenaga manusia tergantikan oleh mesin, gitu. Nah, ini pun terus berlangsung. Ya, abad 19 muncul industri yang disebut 2.0, ya, di mana industri di zaman itu mulai bisa dilakukan dengan secara massal. Kemudian ada di abad 20 revolusi industri 3.0, ya. Di sini mulai menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, di mana peran dari teknologi informasi atau internet itu sangat mempengaruhi dalam perkembangannya. Jadi akhirnya perkembangan atau perubahan yang terjadi itu sudah sangat cepat sekali. Bukan hanya hitungan bulan, bukan hanya hitungan minggu, hari, gitu. Tapi sudah hitungan jam terjadi perubahan-perubahan di dalam teknologi tersebut. Nah, itu perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang kedua, ini ada lagi satu lagi contoh revolusi kemerdekaan. Di sini pada saat proklamasi dibacakan itu terjadi sebuah perubahan yang sangat cepat, di mana pada tanggal 16 Agustus negara kita masih sebagai negara terjajah,
Tapi setelah 17 Agustus dibacakannya proklamasi kemerdekaan, maka status Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka, begitu. Nah, ini tentu harus kita manfaatkan kemerdekaan ini karena merupakan hasil dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Nah, di sini yang pertama ada yang disebut dengan perubahan yang direncanakan atau plan change. Ya, jadi perubahan atas dasar perencanaan, perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Nah, di sini contohnya adalah di dalam sebuah pemerintahan zaman Orde Baru dulu itu sifatnya sentralisasi. Jadi segala bentuk kebijakan, keputusan itu ada di pemerintah pusat. Tapi setelah masuk masa reformasi, akhirnya kebijakan ini berubah menjadi desentralisasi, di mana kebijakan dan sebuah keputusan bisa langsung diambil oleh para kepala daerah. Jadi di sini muncul istilah otonomi daerah. Nah, ini salah satu bentuk sebuah perubahan yang memang direncanakan. Karena ketika berbicara tentang pemerintahan, maka tentu harus direncanakan, digodok oleh pemerintah, juga oleh DPR, begitu. Nah, contoh lain misalkan perencanaan yang perubahan yang direncanakan itu adalah misalkan pernikahan. Kalian menghadapi masa depan tentu akan merubah yang tadinya sendiri, tentu secara manusiawi akan melakukan pernikahan. Nah, apakah pernikahan itu tidak direncanakan? Ya tentu harus direncanakan, karena kalau tidak direncanakan, apa yang ingin atau diharapkan dalam berumah tangga itu akan sulit diperoleh. Nah, itu. Kemudian yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat, di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Seperti yang telah kita bahas tadi, berkenaan dengan pandemik virus corona, itu salah satu contoh sebuah perubahan yang memang tidak direncanakan, ya, kita tidak menginginkannya, gitu. Tapi karena mungkin ini adalah sebuah ujian dan kita harus menghadapinya, maka kita harus menghadapi dengan sebaik-baiknya, gitu. Nah, ini dari dampak pandemi ini juga tentu akan berakibat kepada kematian, di mana sekarang sudah berapa banyak jiwa yang meninggal, yang melayang karena akibat virus ini. Nah, itu dari sudut pandang masyarakat. Jadi ada yang perubahan yang direncanakan, plan change, juga ada yang tidak direncanakan, unplanned change. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Di mana yang pertama adalah perubahan yang terjadi itu berpengaruh kecil. Ya, perubahan yang berpengaruh kecil diikuti oleh sebagian kecil orang, kemudian perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan. Contoh misalkan di sini dalam gaya berpakaian, kemudian model rambut, ya. Dulu anak-anak itu sangat tidak mempedulikan bagaimana penampilan, tapi berbeda. Anak-anak sekarang itu sudah mulai berkeinginan untuk berpenampilan hebat, begitu. Nah, itu adalah perubahan yang berpengaruh kecil. Yang kedua, perubahan yang berpengaruh besar, di mana perubahan yang membawa perubahan yang besar ini membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah ketika terjadi pergeseran dari suatu daerah yang tadinya adalah daerah agraris, kemudian beralih menjadi wilayah atau daerah industri. Ya, contoh misalkan di Karawang itu dulu adalah lumbung padinya Jawa Barat, tapi ketika sekarang wilayah Karawang berubah menjadi daerah industri, ya tentu akan ada dampak yang terjadi. Nah, ini pengaruhnya sangat besar sekali. Yang tadinya kita mungkin kebutuhan untuk makanan pokok bisa diperoleh sendiri, sekarang pemerintah sudah mulai harus mengimpor untuk kebutuhan pokok tersebut, padahal kita adalah negara agraris. Nah, ini karena ada perubahan yang terjadi ketika suatu wilayah tadinya wilayah agraris berubah menjadi
wilayah industri. Dan di daerah sekitar kita pun mungkin sudah mulai terjadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Maka yang pertama adalah ada yang disebut dengan perubahan sosial progres, yaitu perubahan menuju ke arah kemajuan. Nah, di sini contohnya adalah misalkan ada program listrik masuk desa. Nah, dengan adanya listrik masuk desa ini akan mendorong desa itu untuk menjadi lebih maju. Kalau dulu desa tidak memiliki fasilitas, sehingga mendorong orang desa untuk pindah ke kota atau urbanisasi, sehingga akhirnya muncul masalah di kota. Nah, dengan adanya program seperti ini, listrik masuk desa, maka orang-orang desa sudah bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik, sehingga dia akan berupaya atau akan berusaha di daerahnya sendiri karena fasilitasnya pun sudah ada. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia dalam satu genggaman. Kita sudah tidak terbatas lagi oleh jarak. Kita dapat mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia manapun pada saat itu juga. Ya, nah ini pun disebut dengan perubahan sosial progres, sehingga akhirnya akan mendorong kita ke arah yang lebih maju. Nah, yang kedua sebaliknya yaitu perubahan sosial regres. Nah, di sini adalah perubahan yang malah menuju ke arah kemunduran. Dan ini pun mungkin terjadi di sekitar kita, ya, di mana contohnya anak-anak pelajar itu sudah mulai bergeser, yang dari tadinya mengejar prestasi sekarang mengejar kesenangan. Contohnya ya mulai ada pengaruh-pengaruh dari minuman keras atau narkotika, sehingga akhirnya merontokkan kapasitasnya untuk menjadi maju. Dia akan menjadi rusak begitu. Nah, yang seharusnya seorang pelajar itu ya harus mencapai prestasi, ya. Di sini alhamdulillah santri kita ya sekarang sudah menjadi alumni, itu pernah ada yang menjadi mendapatkan prestasi menjadi juara dalam kompetisi sains, ya, KSM sampai tingkat nasional. Juga banyak alumni-alumni yang berprestasi, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi tenaga ahli di Kementerian Keuangan, ya. Jadi kalau memang kita atau kalian berkeinginan untuk menjadi hebat, untuk lebih baik, maka ya jangan sampai terpengaruhi oleh hal-hal yang buruk, contohnya tadi narkoba dan lain sebagainya. Nah itu. Nah, jadi perubahan-perubahan sosial ini memang senantiasa terjadi di sekitar kita. Karena tadi disebutkan bahwa perubahan sosial itu terjadi yang dipengaruhi oleh manusia sendiri, itu ingin selalu berubah. Manusia ingin selalu merasakan hal yang baru. Manusia itu selalu penasaran, sehingga akhirnya dia akan selalu berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah akan menjadi hal yang baik atau sebaliknya menjadi hal yang buruk, tergantung kita menghadapi perubahan ini. Jadi dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, ya. Seperti halnya kita menghadapi perubahan di masa pandemi ini. Kalau kita cuek, kalau kita tidak peduli, ya kemungkinan untuk kita terinfeksi atau bahkan menularkan ke orang lain itu sangat besar. Tapi kalau kita bisa menjaga, kemudian yang memang seharusnya kita menjaga kebersihan, kemudian menjaga antar sesama manusia, ya, maka insya Allah pandemi ini dapat kita hadapi dengan baik, kemudian bisa mudah-mudahan segera berakhir. Jadi perubahan adalah sebuah proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Semakin terbuka suatu masyarakat, semakin cepat perubahan sosial budayanya. Dan sebaliknya, semakin tertutup suatu masyarakat, maka perubahan sosial budaya pun itu akan tertutup. Itu saja mungkin hal yang bisa Ustadz sampaikan dalam materi yang berhubungan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Materi pertama di bab kedua ini. Nah, Ustadz harapkan kalian terus menggali informasi tentang materi ini, karena mudah bagi kalian untuk memperdalam, ya, dengan memanfaatkan teknologi sekarang. Nah,
Untuk memperdalam lagi, Ustadz nanti akan memberikan LKS, kalian coba pelajari, kemudian kerjakan apa yang diinstruksikan dari LKS tersebut. Alhamdulillah materi kita sudah bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya, kemudian juga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalian selesaikan LKS-nya. Kita ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang penyebab dan pendorong perubahan sosial. Sampai sini saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.